Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Juliana, jurusan Hukum Tata Negara kelas K. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah kami buat mengenai rumpun ilmu hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara yaitu hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Mengenai definisi hukum tata negara, terdapat beberapa perbedaan menurut pendapat para ahli. Ada beberapa definisi yang dijabarkan oleh para ahli tentang hukum tata negara, yaitu diantaranya, menurut Van der Poot, ia mengatakan bahwa hukum tata negara merupakan serangkaian peraturan yang digunakan untuk menentukan badan mana saja yang digunakan dan diperlukan kewenangan masing-masing badan, hukum antara badan satu dengan badan yang lain, serta hubungan dengan individu-individu di dalam suatu negara. Lalu, pendapat Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur individu-individu yang terikat dengan hukum, serta hukum yang menentukan sistematika penyusunan wewenang suatu badan-badan tersebut. Menurut Logeman mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Lalu menurut Profesor Kusumadi Putjo Sewojo, dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa hukum tata negara ialah hukum yang mengatur tata negara yaitu persatuan atau federal dan bentuk pemerintahan yaitu kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun bawahan beserta tingkatan-tingkatan yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri. Adapun ruang lingkup peraturan hukum tata negara antara lain meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pendelegasian, kekuasaan negara, garis-garis besar tentang organisasi pelaksanaan, wilayah negara, hubungan antara rakyat dengan negara, cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, dasar negara dan ciri-ciri lahir kepribadian negara termasuk lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang bendera, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Vina Kurniasi. Kajian pokok hukum tata negara meliputi A. Organisasi negara baik tingkat pusat maupun daerah. B. Struktur tugas dan wewenang dari alat perlengkapan negara. C. Hubungan antar perlengkapan negara baik secara horizontal maupun secara vertikal. D. Wilayah negara dan sistem pemerintahannya. E. Kedudukan serta hak-haknya. F. Hubungan warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Irsad Raka Martado. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Saudari Vina Kurniasih. Baik, langsung saja, yaitu B. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Pertama, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara merupakan dasar-dasar teoritis kepada hukum tata negara positif. Sedangkan hukum tata negara merupakan konkretisasi dari teori-teori ilmu negara. Dengan demikian, ilmu negara sebagai ilmu yang bersifat teoritis memberikan pengetahuan dasar mengenai pengertian-pengertian pokok dan asas-asas pokok tentang negara pada umumnya. Hal ini merupakan bekal untuk berkecimpung langsung dengan hukum positif yang merupakan salah satu objek hukum tata negara. Misalnya ilmu negara menyediakan teori-teori mengenai bentuk negara dan pemerintahan, pengertian, jenis-jenis, kualifikasi, dan sebagainya untuk lebih mudah memahami tentang mengenai bentuk
negara dan bentuk pemerintahan suatu negara tertentu yang dipelajari oleh hukum tata negara. Baik, yang kedua yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik pertama kali dikemukakan oleh J. Barron di dalam bukunya The Way to Shape the Politics. Hubungan ini diungkapkan dengan suatu perumpamaan het flesh om het gerimte van de state. Artinya bahwa hukum tata negara sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik sebagai daging yang melekat di sekitarnya. Lebih lanjut, menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, menerangkan bahwa pertautan hukum tata negara dan ilmu politik disebabkan ilmu politik diperlukan untuk mengetahui latar belakang dari suatu perundang-undangan. Di samping itu, keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap hukum tata negara. Bahkan studi hukum tata negara tidak mungkin dapat dipisahkan dari politik. Hukum administrasi negara. Van Hollenhoven dalam bukunya Omtrek van het Administrative mengungkapkan bahwa badan-badan negara tanpa HTN akan lumpuh bagaikan tanpa sayap, karena badan-badan negara itu tidak memiliki wewenang. Sebaliknya, apabila badan-badan negara tanpa adanya HAN menjadi bebas tanpa batas, sebab dapat berbuat menurut kehendaknya. Oleh karena itu, HAN dan HTN mempunyai hubungan yang bersifat komplementer dan independen. Oleh karena itu, keduanya sukar untuk dipisahkan. Yang keempat, hukum internasional. C. Perry dalam bukunya Manual of Public International Law dikutip oleh Wade and Phillips mengatakan bahwa HI berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu negara dengan negara-negara lain. HTN mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah negara. Keduanya memperhatikan mengenai masalah pengaturan nilai-nilai dan proses hukum kekuasaan besar yang dimiliki oleh negara modern. Pada prinsipnya, sistem hukum nasional dan HI berlaku pada level berbeda, tetapi satu cabang penting HTN adalah hukum nasional yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah untuk mengadakan perjanjian internasional, traktat dengan negara-negara lain yang menimbulkan kewajiban-kewajiban internasional baru. Selain itu, ada juga teori self-limitation theory yang diperkenalkan oleh penganut paham monism, terutama yang terkenal yaitu George Jelinek dan Zone berpendapat bahwa hukum internasional itu tidak lain daripada HTN yang mengatur hubungan luar suatu negara. HI bukan suatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan negara. Kedua pandangan di atas menunjukkan bahwa HTN dan HI memiliki hubungan yang saling membutuhkan, di mana HTN memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi penerapan HI pun memiliki fungsi-fungsi penting bagi penerapan HTN.